safe thing to do is track a new course back up online. Get away! Help! I ain't afraid to die anymore. Halo guys, balik lagi. Gue Mr. X akan menemani kalian yang akan tambah cerdas setelah nonton video-video dari channel ini. Kali ini gue akan ngebahas film Revenant tahun 2015, di mana film ini tentang bertahan hidup dari kejamnya suku barbar dan liarnya hutan. Tokoh utama Glass yang diperankan oleh Leonardo DiCaprio menurut gue begitu fantastis. Glass dikisahkan punya istri yang dibunuh oleh pasukan Amerika. Dia juga diserang oleh beruang barbar, bahkan anaknya dibunuh tepat di depan matanya oleh temannya sendiri. Lantas, apakah dia mampu bertahan hidup dan balas dendam untuk keluarganya yang dibunuh? Langsung aja kuy, gua bahas story filmnya. Pada awal film, kita akan melihat sekelompok orang Amerika sedang mengumpulkan kulit binatang. Lalu kita akan dikenalkan tokoh bernama Viseguard. Dia adalah seorang pemburu bayaran. Lalu kita akan mengenal Kapten Harry, seorang pemimpin kelompok tersebut. Mereka saat itu sedang berburu hewan untuk diambil kulitnya. Mereka berada di dalam hutan yang dikuasai suku Indian barbar. Secara mengejutkan, mereka lalu diserang oleh suku Indian di wilayah tersebut. Nah, tokoh utama dalam film ini adalah Glass, seorang pembunuh bayaran dan penunjuk jalan. Saat dia sedang menguliti hewan buruannya, dia mendengar suara tembakan. Dia lalu menghampiri kelompoknya. Terjadilah sedikit perang antara kelompok Amerika melawan suku asli Indian. Mereka lalu bergegas naik ke kapal, membawa bulu hewan yang berhasil dikumpulkan. Dalam perjalanan di dalam kapal, Kapten bertanya pada Glass apa rencananya. Glass lalu bilang bahwa sungai ini sangat berbahaya karena ada suku Indian yang menguasainya. Kita harus turun dari kapal dan berjalan kaki kembali ke benteng. Namun Viseguard menolaknya, karena nggak mungkin berjalan kaki membawa bulu hasil buruannya. Tapi Kapten memutuskan mengikuti saran dari Glass. Mereka lalu menepi di pinggir sungai dan menyembunyikan kulit buruannya di bawah batu besar. Viseguard lalu marah kepada Glass karena menganggap keputusan Glass membuang kapal adalah hal yang bodoh. Saat Viseguard marah-marah, anak Glass nggak terima ayahnya terus disinggung. Tapi Glass malah menyuruh anaknya untuk diam. Mereka lalu membuang kapal sebagai pengalihan suku Indian dan menginap semalam di sana. Di sisi lain benar saja, kapal yang dibuang berhasil ditemukan oleh suku Indian. Esoknya, mereka terus berjalan menyusuri hutan kembali ke benteng mereka. Saat istirahat, Glass lalu pergi ngecek wilayah sekitar. Tiba-tiba, Glass diserang oleh seekor burung madu berukuran jumbo. Singkatnya, Glass terluka parah hingga sulit untuk bergerak. Namun dalam kondisi yang sekarat, Glass tetap melawan menggunakan pisau, hingga akhirnya beruang tersebut berhasil ditumbangkan. Beberapa saat kemudian, Glass yang benar-benar seperti mayat hidup ditolong oleh Kapten dan yang lainnya. Seluruh lukanya dijahit oleh Kapten dan secara ajaib, Glass tidak sampai tewas dari serangan tersebut. Di sisi lain, ketua suku Indian yang menyerang kelompok Amerika datang menemui kelompok orang Prancis. Dia menukar hasil jarahan kulit binatang tersebut dengan kuda dan senapan untuk mencari anaknya yang hilang. Suku Indian ini mengira bahwa kelompok Amerika menculik anak ketua mereka. Besoknya Glass yang nggak bisa apa-apa ditolong oleh Kapten dan digotong bergantian. Hingga suatu hari mereka melewati tebing tinggi. Nggak mungkin menggotong Glass yang sekarat. Kapten lalu mengusulkan bahwa siapa saja yang mau menemani Glass hingga tewas akan diberi uang. Viseguard, Jim, dan Hawk anak dari Glass akhirnya memilih menemani Glass. Mereka diperintahkan sang Kapten untuk memberikan pemakaman yang layak untuk Glass. Sisanya melanjutkan perjalanan menuju benteng. Viseguard yang hanya mau uangnya lalu menggali lubang kuburan untuk Glass. Namun Glass tetap bertahan dalam keadaan sekarat. Saat Glass berdua dengan Viseguard, Glass dibujuk oleh Viseguard untuk mau dibunuh agar cepat selesai penderitaannya. Namun karena tak berdaya, Glass dibekap mulutnya agar tewas. Hawk yang kembali melihat ayahnya hendak dibunuh. Dia pun berteriak minta tolong pada Jim yang sedang mencari ikan. Takut rencana pembunuhan Glass bocor, Viseguard lalu membunuh Hawk di depan mata Glass. Mayat Hawk lalu disembunyikan oleh Viseguard. Jim yang kembali setelah mencari makan bertanya di mana Hawk. Namun Viseguard malah bertanya balik, memangnya kau tak bersama Hawk? Besok paginya Viseguard membangunkan Jim dan bilang suku Indian datang. Kita harus bergegas pergi. Namun karena nggak mungkin membawa Glass, Viseguard mengubur Glass asal-asalan.
dan pergi meninggalkannya. Jim yang kebingungan lalu ikut kabur dan meninggalkan Glass yang sekarat. Beberapa saat kemudian, Glass yang bertahan hidup lalu berjuang sendiri dengan merangkak keluar. Dia lalu menghampiri mayat anaknya yang tergeletak tak bergerak. Esok harinya, Jim bertanya soal suku Indian ke Viseguard. Dari obrolan itu, Jim akhirnya mengetahui bahwa Viseguard membohonginya soal suku Indian yang datang mendekati. Di sisi lain, Glass yang sudah semalaman menemani anaknya lalu pergi dengan peralatan yang ada. Dia terus merangkak hingga bertemu dengan sungai. Karena lehernya dicakar beruang, maka ada lubang ketika dia minum. Nah, cara dia mengobatinya adalah membakar leher dia sendiri agar cepat sembuh. Pada suatu malam, Glass yang kelaparan meminta makan pada seorang suku Indian yang sedang makan daging mentah. Pagi harinya, Glass yang dibangunkan bilang bahwa dia terluka akibat serangan beruang, dan teman-temannya pergi meninggalkannya. Indian itu juga ternyata sama. Dia kehilangan kaumnya karena dibantai oleh suku yang lainnya. Namun Indian itu bilang bahwa balas dendam hanyalah hak sang pencipta. Dia lalu mengajak Glass untuk pergi bersamanya. Di sisi lain, Viseguard dan Jim akhirnya sampai ke benteng. Di dalam benteng, Viseguard mengarang cerita soal pemakaman Glass. Mereka lalu mendapatkan uang karena telah menguburkan Glass dengan baik. Namun Jim yang merasa bersalah hanya diam saja dan pergi. Suatu hari, saat badai salju datang, Glass diselamatkan oleh Indian tersebut. Glass juga dibuatkan ramuan untuk mengobati lukanya yang telah membusuk. Saat terbangun, dia melihat dia dibuatkan atap dari ranting pohon oleh Indian tersebut. Glass lalu berjalan mencari Indian itu. Namun begitu mengenaskan, Indian tersebut mati di tangan kelompok orang Prancis barbar. Kalau digantung begitu kan Prancisnya yang barbar, bener nggak? Oke. Glass yang mengetahui keberadaan orang Prancis lalu dia menunggu waktu yang tepat untuk merebut kudanya. Saat Glass hendak mengambil kudanya, dia melihat anak suku Indian ada yang sedang diperkosa. Glass lalu menyempatkan untuk menolong wanita Indian tersebut. Setelahnya, Glass lalu kabur dengan kudanya. Esok harinya, Glass yang bangun dari tidur lalu dikejutkan oleh kedatangan suku Indian. Dia lalu kabur dengan kudanya dan loncat ke dalam jurang demi bertahan hidup. Saat terbangun dari pingsan, cuaca memburuk. Glass lalu membuang isi perut kudanya yang telah mati. Dia lalu masuk ke dalam tubuh kudanya agar tetap hangat selama badai salju. Saat badai telah berhenti, Glass lalu pergi kembali menuju benteng. Di sisi lain, salah satu orang kelompok Prancis yang selamat datang ke benteng. Dia bilang bahwa teman-temannya mati karena badai, dan sebagian mati karena diserang serigala. Dia lalu mengeluarkan botol minum milik Jim yang diberikan ke Glass. Jim bilang bahwa mungkin itu Hawk. Mengira Hawk kemungkinan masih hidup, Kapten lalu pergi membawa pasukan mencari Hawk. Viseguard yang mengetahui bahwa Hawk telah ia bunuh merasa terancam. Dalam kesunyian dan gelapnya malam, Kapten lalu dikejutkan dengan Glass yang masih hidup. Kapten yang merasa dibohongi oleh Viseguard lalu kembali duluan ke benteng. Namun ternyata Viseguard telah kabur. Bahkan Viseguard membawa uang di dalam brankas. Kapten lalu berbicara pada Glass saat diobati. Dia bilang akan mengerahkan pasukan untuk mencari Viseguard. Namun Glass ingin pergi sekarang mencari Viseguard. Dia mengajak sang kapten untuk mencari berdua saja. Kapten lalu mengiyakan ajakan Glass. Mereka lalu pergi berdua dengan kuda korekan yang bisa berlari kencang. Singkatnya, Glass melihat jejak kuda Viseguard. Dia lalu berpencar dengan Kapten. Kapten lalu bertemu dengan Viseguard. Mereka lalu saling adu tembakan. Glass yang mendengar suara tembakan lalu menghampiri. Dia lalu melihat sang kapten telah tewas mengenaskan. Tapi Viseguard sudah kabur bersembunyi. Glass lalu menyiapkan rencana untuk menjebak Viseguard. Viseguard dari kejauhan melihat Glass membawa mayat kapten. Viseguard lalu menembak Glass. Glass terlihat jatuh dan mati. Saat mendekatinya, ternyata yang dia tembak adalah mayat kapten. Dan Glass berada di kuda belakang berpura-pura sebagai mayat kapten. Viseguard dan Glass lalu berlarian, saling adu ketangkasan, hingga akhirnya mereka terlibat perkelahian sangat sengit. Singkatnya, Glass berhasil melumpuhkan Viseguard. Namun saat dia akan membunuh Viseguard, dia melihat suku Indian yang mengejarnya ada di depannya. Dia lalu teringat ucapan orang Indian yang menyelamatkannya, bahwa balas dendam hanyalah milik sang pencipta. Viseguard lalu dihanyutkan di dalam sungai, dan dibunuh oleh Indian tersebut.
Ternyata anak Indian yang kemarin akan diperkosa adalah anak dari suku Indian yang memburunya. Glass lalu dibiarkan hidup begitu saja, dan dendam Glass terbayarkan sudah. Dan akhirnya film ini pun tamat. Nah itu dia guys, film Revenant. Bagaimana menurut kalian? Menurut gua, film survival ini begitu panjang dan dramatis. Bagaimana enggak? Dia terus dikejar oleh suku barbar yang siap membunuhnya. Jika bukan suku barbar, maka alam yang akan membunuhnya. Dia juga berhasil hidup dari serangan beruang, membuat perjalanannya terasa berat. Dalam film ini, nggak ada kata menyerah selama kamu masih bernapas. Berjalanlah ikuti alur rencana Sang Pencipta, karena kamu nggak tahu di depanmu apakah masih hidup. Yang kamu tahu hanyalah ajal yang siap menjemputmu. Tapi emang Glass nyawanya banyak juga sih. Tapi ya udahlah ya, namanya juga film. Nah, jika kalian menyukai video ini, silahkan klik tombol like. Jika ada pandangan lain tentang film ini, silahkan tulis di kolom komentar. Jika belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe. Jangan lupa klik juga tombol loncengnya, agar kalian nggak ketinggalan video dari story film selanjutnya. Follow juga Instagram kami di @story_film.id. Gue Mr. X, mohon undur diri. See you di next episode selanjutnya.